Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus shalihat wa bizikrihi awsiyaihi wa ahyarihi tatanazzalul barakah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya Allah kepada kita semua. Syukur alhamdulillah, Allah masih memberi kesempatan kepada kita pada hari ini sehingga masih dapat menghirup nafas seperti biasanya. Kemudian selawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terhormat, Allah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi yang dikatakan dengan syukur ini apa? Yang dikatakan dengan syukur adalah menerima apa saja yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, dan tidak mengubah apa saja nikmat yang telah Allah titipkan kepada kita. Karena bila kita ubah nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, itu dikatakan kita bukanlah orang yang bersyukur. Bila kita memiliki sesuatu kekurangan pada diri kita, jika ada pada diri kita sesuatu yang kurang, maka itu pun perlu kita syukur. Karena dalam kehidupan ini ada hal yang perlu kita pandang ke bawah dan ada hal yang perlu kita pandang ke atas. Hal apakah yang perlu kita pandang ke atas dan hal apakah yang perlu kita pandang ke bawah? Yang perlu kita pandang ke atas adalah bila seseorang kita melihat dia sangat kuat dalam beriman, dia sangat kuat dalam beribadah, kita harus memiliki minat untuk terbang ke atasnya. Artinya dia begitu kuat dalam beribadah, aku harus lebih kuat daripadanya. Itu yang dikatakan pandang ke atas. Yang dikatakan pandang ke bawah bagaimana? Jika seseorang, misal ini kita katakan, seseorang itu tidak memiliki tangan, maka bersyukur olehmu walau engkau tidak memiliki tangan. Kita harus melihat yang ke bawah. Saya cuma tidak memiliki satu tangan, tapi ada saudara kita yang mereka itu dua tangan tidak mereka dapati, tidak mereka miliki. Orang yang tidak memiliki tangan keduanya, orang itu harus memandang ke bawah lagi. Saya juga harus bersyukur walaupun tidak ada tangan, tapi saya masih punya kaki. Ada tuh saudara saya yang kakinya cuma satu, yang kaki satu juga perlu bersyukur. Dia pandang ke bawah lagi, saya bersyukurlah punya kaki satu. Ada saudara kita yang kakinya tidak punya, tangannya tidak punya. Nah, yang di bawah itu pandang ke bawah lagi. Apa saja hal yang perlu dipandang? Yang perlu kita katakan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah Ta'ala tidak pernah memandang kita lewat fisik. Allah tidak pernah memandang, oh dia itu kaya misal, oh dia itu tampan, oh dia itu cantik. Karena Allah tidak menjamin orang cantik dan tampan itu masuk surga, dan Allah juga tidak menjamin orang jelek itu masuk surga ataupun masuk neraka. Yang memandang hal tersebut adalah kita bisa masuk surga ataupun kita bisa masuk neraka. Yang memandang hal tersebut, yang Allah pandang daripada kita adalah iman dan takwa kita. Kita memiliki iman yang kokoh, kita memiliki iman yang kuat. Dengan iman yang kuat itulah, disitulah yang Allah pandang. Dengan banyak amal yang salehlah yang Allah pandang. Maka amal yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu kita syukuri apa saja yang telah Allah anugerahkan kepada kita.
Jadi kita jangan berkecil hati di saat Allah memberi kepada kita serba kekurangan. Maka gunakan kekurangan itu untuk kelebihan. Karena tiap-tiap Allah menitipkan kepada kita kekurangan. Di balik kekurangan itu ada satu kelebihan yang tersimpan di dalamnya. Di balik kekurangan itu ada satu nikmat yang Allah berikan di belakang kekurangan tersebut. Maka bila Allah menitipkan kepada kita satu kelebihan, semisal Allah memberikan kepada kita wajah yang tampan ataupun wajah yang cantik, maka pergunakan wajah yang cantik itu kepada tempat-tempat yang baik. Jangan kita gunakan wajah yang tampan dan cantik itu hanya untuk menggoda saja. Aku sudah memiliki wajah yang begitu tampan, aku bisa menggoda para wanita. Jadi jangan gunakan itu. Jadi jangan gunakan ketampanan dan kecantikan itu kepada tempat-tempat yang demikian. Karena bahwa sesungguhnya hal yang demikian sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saja yang telah diberikan oleh Allah taala kepada kita itu ada hikmahnya tersendiri, dan itu adalah hal yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan olehmu aku sebagai orang yang kaya, Allah belum memberi, Allah tidak memberi kepada kita. Apakah Allah tidak mampu memberi hal tersebut kepada kita? Jawabannya bukan. Akan tetapi bila Allah memberi apa yang kita minta, diri kita ini tidak sanggup menerima. Bila kita mendoakan diri kita kaya, Allah tidak memberi kaya kepada kita. Mungkin jika Allah memberi kaya kepada kita, dengan harta kekayaan ini dapat menjerumuskan kita ke dalam neraka, maka Allah tidak memberi. Artinya Allah tidak memberi kaya sebagaimana yang kita doakan tadi, itu membuktikan bahwa Allah sayang kepada kita. Akan tetapi jika Allah memberi harta kepada kita sebagaimana yang kita doakan tadi, ya Allah, kayakan olehmu akan aku, diberi oleh Allah kekayaan tersebut, sehingga dengan kekayaan tersebut dapat melalaikan diri kita. Itu satu murka Allah, itu satu laknat daripada Allah. Maka yang baiknya Allah tidak memberi harta kepada kita, maka bersyukurlah apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan memberi satu tempat yang layak nanti di dalam syurga kepada orang-orang yang bersyukur. Memang bersyukur ini adalah suatu kesabaran yang sangat mendalam. Kadang-kadang kita bersyukur ini adalah sesuatu hal yang sangat pahit. Tapi perlu kita sadari, di balik syukur yang pahit ada manisnya yang semanis madu. Maka oleh sebab itu, gunakan kesempatan yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukuplah sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kekurangan dan kejanggalan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.